Oke, kita akan menuju ke tempat teman-teman praktek bersama sang master. Tenang saja, hampir aja. Hampir aja terpleset teman-teman. Monggo Pak, mic-nya tun, mic-nya. Kondisi Mbak satu orang lagi nanti saya pastikan Ibu Aisyah teman-teman lagi. Ini kita lihat. Jadi ini 16 orang dulu. Teman-teman yang praktek buat pupuk ini. Ya. Oke, teman-teman, Pak Bayu mungkin dari sini Pak. Bisa. Saya jelaskan apa ini? Ini Pak tentang ini Pak, ini buat apa ini? Manis sekali Pak. Iya, saya tuh mengenal ini. Ini apa namanya Pak? Bisa 3 hari nggak makan. Brotowali. Bisa 3 hari nggak makan lagi. Rasa pahit semua. Yuk, bisa. Sudah siap semua teman-teman? Saya jemput. Di sebelah sini ya. Mundur ke sini biar Ayo Pak Kami mana? Sini. Coba saya bantu jelaskan sedikit. Monggo silakan Pak. Pak, geser sebelah sana ya. Apa dan apa ya? Monggo Pak. Di depan Pak. Udah pakai mic? Sudah. Nah. Wah. Ada yang belum datang satu pagi ini? Jadi Bapak Ibu sebenarnya ini kan cuma praktek. Iya, Betul ya. Tapi contoh nih. Ini kan tanaman-tanaman untuk apa kira-kira? Insek. Ini daun apa ya? Daun nangka. Bukan. Mahoni anu ini. Mahoni. Iya, mahoni. Mahoni sini. Kalau mahoni di rumah itu. Daun salam itu. Niki Iya. napa namanya? Bukan Pak. Daun melinjo. Bukan. Bukan. Mangir. 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 Jadi sebenarnya ciri Bapak Ibu kalau mau cari daun, besok kalau di rumah jangan asal ya. Ya. Jadi ciri betul-betul cari daun yang betul-betul tidak dimakan ulat. Oh. Terus yang kedua, kalau daun ini daun apa kira-kira? Itu mengandung niku anu cermi. Cermi. Daun cermin. Kalau ini Bongkol pisang. bongkol pisang untuk apa kira-kira Bapak? ZPT. Apa yang diharapkan? Karena dia adalah pertumbuhan cepat. Terus habis itu ini Lengkuas. lengkuas itu untuk apa kira-kira? Bukan, itu PKK. Oh iya. Panu Kadas berarti ngurusi. Jamur. Terus kalau ini Kunyit. kunyit itu untuk apa kira-kira? Untuk menghilangkan bau. Kunyit itu adalah Antibakteri. antibiotik alami, antibakteri alam. Jadi kalau anak-anak demam, anak-anak panas yang kena flu, yang kena penyebabnya adalah virus, obatnya adalah kunyit. Kalau seandainya karena kunyit akan efektif dengan antioksidan itu vitamin C. Karena itu ketika membuat gini, kita sebenarnya sedang belajar. Tidak ada beda antara herbal untuk tanaman, untuk orang, juga untuk semuanya, ternak. Jadi kita sebenarnya kita tidak boleh ngawur ya. Terus yang kedua, kalau cuma untuk membuat tanaman, kita kan tidak mikir antagonis. Tapi nanti kalau Bapak nanti praktek yang di sebelah, yang di herbal, itu pasti ketemu antagonis. Jadi kalau boleh, ini bahannya semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Syukur-syukur sampai 90 macam. Nanti kalau sudah selesai disimpan jadi katalis. Kenapa kok jadi katalis? Semua ini bahan ini herbal atau bukan? Ada manfaatnya atau tidak? Ada. Nah, ketika ini ada manfaatnya diberikan ke tanaman, maka tanaman itu kira-kira menyerap tidak zat-zat yang ada di dalamnya? Kira-kira berarti kandungan yang ada di dalamnya kemakan tidak sama manusia nanti? Dan jadi herbal tidak? Itulah konsep katalis yang kita berikan. Begitu ya? Oke, silakan dilanjut. Nanti yang lain-lain sudah yakin bisa. Mana Pak KB tadi? Siapa? Silakan dilanjutkan Pak KB ya. Kita mengunjungi yang lainnya. Campurannya itu bisa berapa banyak, Pak? Selamat berpraktek gimana? Sebanyak-banyaknya itu sampai berapa?
90 macam lebih bagus. Tapi minta maaf, bentar. Nanti tidak salah lagi. Sebanyak-banyaknya berarti jenisnya banyak, beratnya tidak banyak loh Pak ya. Nanti kalau totalnya tidak ketemu, ya tidak jadi juga. Komposisi jadi ini ada komposisi. Tenang saja nanti Bapak praktek habis ini. Jadi silakan praktek, nanti diperhatikan. Cuman saran saya, ini kan masih paling 10-15 macam. Kalau boleh sampai 90. Yang penting nggak dimakan ulat. Yang penting tidak dimakan ulat, tidak diserang serangga. Terus yang kedua pertumbuhan cepat. Pokoknya semua tanaman sebenarnya dia punya kasus apa ya, punya spesifik. diserang Andra ini kayak yang putih-putih nggak apa-apa Pak? Ini dia cuma ditempeli aja sama trip Pak. Ini, Pak. Oh, Ini dipakai rumah. yang penting daunnya bukan dimakan. Iya, bukan dimakan seperti itu ya, boleh ya. Ini brutowali gitu ya. Ini rasanya pahit. Manusia aja. Manusia ini kan untuk jamu pahit-pahit gitu ya. Jadi sebanyak-banyaknya dan komposisi. Tetap harus pakai komposisi. Jadi kita boleh ngawur tapi betul. Ngawur di dalam real gitu ya. Oke, silakan dilanjut Bapak-bapak. Ayo. Oke teman-teman, kita akan lanjut bersama Pak Bayu mengunjungi teman-teman yang praktek di lahan Pak. Betul, praktek di lainnya ini. Iya, praktek lain. Terus habis ini dimakan ya, Iya. ternak ya. Ayo makan tomat Pak Bambang. Ah, mana Pak? Monggo Pak. Bola ini kecil sekali Pak ini. Ini tomat cherry Pak. Tomat cherry, Ayo, bukan coba tomat ini. ranti ya? Bukan, tomat ranti yang lain. Ini termasuk tomat apa ini Pak? Sama cherry. Cherry? Kenapa Pak ya? Seger. Oh yang manis Pak. Tampilkan yang tomat manis Pak. Oke, ini dicarikan tomat sama Pak Bayu. Oh besar tapi Pak. Kalau tomat cherry ya manisnya beda ya Pak ya? Agak asam sedikit. Habis enggak kira-kira? Wah, habis Pak ini. Senang sendiri saya Pak. Seandainya setiap rumah punya begini bahagia enggak Pak? Nah, pasti bahagia Pak. Apalagi punya uang. Luas segini aja ini tomatnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini lahan tomat yang segini bisa. Ini kalau untuk rumah tangga udah berlebihan Pak ini. Over. Ini cuma melayani warung kita aja sudah over Pak. Udah over. Sampai jatuh-jat. Saya makan cherry aja. Ini sampai labu apa? Untuk onyong aja sampai busuk sampai ketuaan. Ya ke sana Bu, ke depan ya baik. Sebagian kalau sudah tidak laku gini dipakai donih Pak. Ini kita ngembangkan itu Pak, semanggi. Semanggi? Iya. Mana Pak? Dalam kolam. Ayo kita coba lihat dulu Pak. Ke kolam. Loh ini siapa yang buat ini Pak? Sawah palsu Pak? Iya, sawah palsu dalam polybag. Ini teman-teman, kita melihat Ini semanggi sama lumut Pak. semanggi sama Lumut. Untuk mancing Pak. Ini gambas ya, onyong ya. ini kombinasinya teman-teman bisa ditanam di rumah juga. Kalau 3x3 ya sebesar ini kan. Oke, kita lanjut Pak melihat teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman yang lain. Ya, timun ini harus gede dulu Pak ini enggak. Mana, Ini jenis apa Pak timunnya Pak ini Pak? Timun lokal sini. Oh, timun lokal aja. Ada Pak yang besar di sebelah sini Pak. Mau Pak? Bentar Pak, ambil. Oke. Kita Buncis. ini bonces teman-teman. Ini kenikir, ini kemangi. Ini tomat sampai tua. Tomat ya. Kebanyakan nanamnya Pak. Loh ini gede Pak, nggak bisa Pak ini Pak? Boleh Pak, boleh dimakan Pak, boleh Pak. Ini ya? Iya, ambil Pak. Ini jenis lokal biasa Pak? Tak bantu Pak Bambang. Oke. Biar Loh. durinya hilang Pak. Oke. Ini Pak. Wah, paruan nih sama Pak Bayu. Dimakan Pak rasanya. Oke, kita coba ya Man. Nikmat sekali. Yang pertama itu yang paling sulit itu adalah daun dari
Enak Pak ya? Enak Pak. Beda Pak rasanya. Bapak mau dikasih penjelasan dulu. Makan dulu. Enak sekali timunnya. Kami ikut dan turun. Minta enak ya Pak. Gara-gara makan timun ini. 12. Kasih semangat dulu Pak teman-teman. Halo semuanya. Konten sama alat ini. Kode kerjaan kemarin ya. Ini kelompok kita aja Pak. Kelompok buat kuteja ya. Ini prinsipnya satu ya, kuteja kemarin saya sampaikan, kunyit, temulawak, dan jahe kan. Itu hanya dasar. Kalau seandainya Bapak Ibu daerahnya ini sering kena cacing. Ada cacing pita, ada cacing kermi, ada cacing yang panjang itu. Berarti kira-kira apa bahannya untuk cacing? Pinang bisa, temu ireng bisa, lempuyang bisa. Nah, nanti jangan terpatok di kunyit, temulawak, jahe. Jadi bahannya semakin banyak semakin baik. Besok kalau sudah jadi semua, jadinya berapa hari tadi? 14 hari, betul ya. Setelah tidak keluar gas kan, setelah tidak keluar gas baru boleh dicampur. Selama kalau untuk ternak kan wajib pakai air kelapa. Karena kemarin sudah saya jelaskan air kelapa itu adalah air terbaik untuk mengekstrak, mengambil sari-sari di dalamnya. Nah, nanti kalau sudah jadi semuanya, seandainya bahannya sampai 10, 11, tidak masalah. Setelah sudah tidak ada proses, itu boleh dicampur. Kalau ini dicampur jadi satu, kunyit itu kalau dicampur dengan temulawak jadi racun. Nah, sebenarnya nanti kalau kita belajar di herbal itu di situ ada fungsi antagonis. Jadi yang temulawak itu dia bersifat umum. Temulawak kalau Bapak Ibu ngerebus jamu, temulawak hari ini, besok direbus lagi boleh. Kalau kunyit sekarang direbus, besok direbus keracunan. Nah, supaya tidak jadi keracunan, kita matangkan semua selama 14 hari. Setelah 14 hari, semua digabung jadi satu. Jadi dosisnya berapa untuk kira-kira? Enggak, dosisnya untuk aplikasi? Oh, masih belum ya? Oh, belum diterangkan. Nanti dosisnya, kan ini buat sendiri. Dosisnya 1 sendok per 1 liter air. Kalau sapi gitu, kuda 1 hari 1 sendok cukup. Begitu ya. Nah. Oke, mari lanjut ya teman-teman ya. Saya ada, mari lanjut. Yang ini dari 3 ini. Iya. Ya fungsinya untuk peternak. Ya kunyit itu untuk apa? Saya balas. Kunyit untuk apa, Pak? Ya Antibiotik. buat pengobatan biasanya. Untuk pengobatan. Pengobatan apa, Pak? Tidak apa-apa. Pernah enggak kalau anak kecil sakit dibuatkan jamu? Jamunya apa kalau anak kecil?
Temulawak sama apa biasanya? Kalau anak kecil sering panas, biasanya dibuatkan apa? Sinom sama kunyit. Pernah nggak sinom? Tahu sinom ya? Kunyit asem namanya, betul ya? Itu untuk apa? Anak-anak yang mudah flu, mudah batuk, mudah pilek itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu adalah berbicara tentang antibodi. Kalau temulawak fungsinya apa? Kalau anak kecil tidak mau makan dikasih temulawak, betul ya? Temulawak itu memperbaiki fungsi dari liver di hati, sehingga dia membuat rasa lapar terus, sehingga meningkatkan nafsu makan, memperbaiki pencernaan. Kalau jahe itu apa? Panas atau dingin? Kalau orang-orang minum jahe badannya jadi terasa hangat. Ketika hangat berarti keringat keluar enggak? Ketika keringat keluar berarti prosesnya lebih cepat enggak metabolismenya? Lebih cepat. Jadi jahe itu adalah ketika kita badan tidak enak, masuk angin dan sebagainya, minum jahe, penyakitnya ikut keluar bersama keringatnya. Tidak gitu sebenarnya. Tidak begitu. Tapi artinya mempercepat proses metabolisme. Jadi kapan yang paling tepat wajib kita gunakan jahe lebih banyak? Seandainya ini musim pancaroba gitu ya. Dari kemarau ke hujan. Kan orang aja ngerges, betul kan? Ternak bisa ngerges enggak kira-kira? Bisa. Sebelum dia sakit kita obati. Karena itu gerakan kita dilarang sakit untuk orang, untuk ternak itu sama saja dengan kata-kata sebelum penyakit datang kita bangun temboknya. Itu konsepnya. Jadi intinya satu, kalau ayam sudah jangan nunggu ayam sakit loh ya. Baru diobati. Sebelum sakit harus diobati. Namanya jaga-jaga, sedia payung sebelum hujan. Jangan pas hujan cari payung, sudah basah dulu. Nanti kan setelah 14 hari bisa dicampur kan? Bisa dicampur, aplikasinya bisa digunakan langsung. Tidak usah dicampur juga tidak apa-apa. Terus yang kedua, jangan berhenti Pak. Bapak kalau masak di rumah, kadang-kadang ada kunyit sisa, jangan dibuang, mulai ditabung. Ada air kelapa, mulai nabung. Ini disimpan setahun, 2 tahun, 3 tahun, aman. Semakin lama, semakin baik. Jadi ini kayak anggur kerjanya. Selama tertutup Pak ya? Selama tertutup. Jangan terbuka, nanti yang kalau terbuka keluar belatung. Karena tamunya datang. Oke ya, mari lanjut ya. Bisa untuk manusia Pak? Kalau saran saya kalau buatnya kayak gini jangan. Harus gula aren Pak? Bukan masalah itu Pak. Untuk manusia, saya seringkali dikomplain ini Pak. Banyak orang kan tanya, kalau kunyit bisa enggak untuk manusia? Bisa. Tapi kalau prosesnya begini lebih baik jangan. Karena nanti diare saya disalahkan. Padahal buatnya sendiri. Oke ya, saya lanjutkan ke tim yang lain. Oke, terima kasih, semangat ya. Satu. Harus gula aren Kah? Harus gula aren atau gula kelapa? Oh, gula kelapa. Kita tidak sarankan gula putih. Ya, oke ya. Oke teman-teman, kita lanjut bersama Pak Bayu mengunjungi teman-teman yang sedang praktek. Sayurnya kurang nih ayam ini. Kita cari sama Babang. Oke. Sampai belum, ukurannya belum. Totalnya dari 12 liter lah. Ya, Bos cilik nong. Oke teman-teman, kita kedatangan Pak Bayu biar bergeser dulu teman-teman, biar Pak Bayu memberikan semangat untuk teman-teman ini. Kalian semua ini praktek buat apa ini tadi? Ini saya sedang dikerjai Pak Bambang. Ini tadi kita sudah praktek selikir sama salmanis Pak. Oke, baik. Begini, ketika Bapak Ibu kan belum pernah mikir kan, sayur jadi obat. Betul kan? Ya. Selama ini taunya kan cuman obat ya obat, jamu ya jamu, herbal ya herbal, kan gitu kan? Nah, padahal kombinasi dari sayur, kombinasi dari buah itu akan menjadi obat yang mujarab. Contoh Pak, salah satu Pak, mana Pak? Yang mau di blender yang mana ini? Ya, yang ini, yang untuk diabetes ya. Iya Pak. Ini. Kacang panjang. Kacang panjang kan 1 biji ya. Tahu fungsinya kacang panjang?
mengenyangkan. Bukan. Taunya orang kacang panjang itu kan sumber asam urat. Asam urat itu negatifnya. Gitu. Tapi bagi orang penderita diabetes, ketika dia makan kacang panjang ini mentah, dimakan gitu aja, maka cairannya di luka itu akan keluar gerojok. Kalau seandainya di dalam itu ada gangren itu luka infeksi ya, itu akan keluar air terus menerus, bisa sampai minta maaf berliter keluar. Karena apa? Lukanya di jempol pak, absesnya, bengkaknya itu sampai di lutut kadang-kadang. Nah bekasnya itu akan keluar semua. Sampai kapan? Kalau sudah ada gangren, ada luka seperti itu, konsumsi terus. Nah, kenapa kita ngotot ke pertanian sayur organik? Coba bayangkan, kacang panjang ini kan penyakitnya banyak, betul ya? Racunnya kan banyak sekali. Terus kita makan mentah, apa yang terjadi kira-kira? Makan racun. Karena itulah saya ngotot bangun pertanian. Terus yang kedua, ini apa namanya? Seledri. Seledri itu bentuk daunnya gimana Bapak? Berkinci. Nah, bentuk daunnya gimana? Bergerigi. Semua tanaman, kan ada tanaman bentuknya bulat, ini di belakang ada kacang, betul ya? Kenapa dia bentuknya bulat? Ya jangan tanya saya. Kenapa seledri berbentuk bergerigi? Karena dia adalah pembersih. Orang diabetes itu keluhan yang paling banyak apa kakinya? Kebas, panas, kesemutan. Betul kan? Kalau kebas, panas, kesemutan, berarti ada masalah apa kira-kira? Sumbatan. Cara mengatasinya pakai apa? Pakai sikat kan? Sikat kalau kelihatan. Kalau tidak kelihatan, gunakan ini, salah satunya adalah seledri. Terus seledri sendiri Bapak, kalau sudah agak tua, ini bentuknya seperti apa dalamnya ini? Tipis. Seperti tulang. Ini memperkuat tulang. Ini memperkuat tulang. Nah, sini ada mentimun. Tahu mentimun ya? Nah, mentimun ini kalau paling umum Bapak kenal sebagai apa ini? Lalapan. Untuk apa? Untuk menurunkan darah tinggi. Untuk menurunkan darah tinggi. Kenapa bisa menurunkan darah tinggi? Dingin. Karena banyak airnya kan gitu kan. Apa bedanya mentimun dengan minum air kalau gitu? Kan sama-sama banyak airnya. Apakah Kaliumnya. air menurunkan? Tidak. Kandungan di dalam mentimun ini ada getah. Getah ini yang akan memperlancar, membuka pembuluh darah dia dari lemas, elastis. Sehingga dia akan menurunkan, bukan turun sebenarnya. Yang tadinya pembuluh darah itu kaku menjadi elastis, melar. Ketika dia melar, pompanya lancar. Tahu Sanyo, pompa air? Iya. Pompa air itu kalau di dalamnya ini banyak sekali kerak, kira-kira lancar enggak keluarnya darah? Kurang lancar. Kerjanya pompanya gimana? Ngotot enggak? Suaranya tinggi gitu kan? Keluarnya curut kan gitu kan? Nah, tapi ketika salurannya lancar, kerjanya pompanya santai enggak? Santai. Pompa ini apa? Jantung. Nah, kalau orang kena diabetes yang ditakutkan adalah komplikasi. Komplikasinya apa? Kalau gulanya nyumbat, tensinya tekanan tinggi. Kalau tekanan tinggi resikonya apa? Kalau selang aja enggak usah pembuluh darah. Pecah atau enggak kira-kira? Pecah. Ada dua. Pembuluh darahnya pecah, selangnya pecah, atau pompanya yang terbakar. Bledos. Kalau pompanya yang terbakar, jantungnya gagal namanya. Itu disebut dengan gagal jantung. Gagal jantung karena apa? Banyak faktor. Salah satunya sumbatan. Apa yang menyumbat? Gula, garam, lemak. Nah, kolesterol itu lemak, garam itu asin, gula itu manis. Nah, cara ngobatinya pakai ini, mana sedikitnya? Bahannya kurang ini. Ada. Ini di bawah. Ada. Ini bahannya kurang. Sama ini. Ini, oh ini gandengan ini. Sedikitnya kurang ini ya. Tolong ya. Oh ya. Syaratnya begini. 6 pucuk. 6 pucuk kenikir. Ini cara ngambilnya dikoreksi. 6 pucuk bukan 6 batang. Pucuk ini di mana? Ujungnya Nih, segini ya, cukup segini nih. Nah, ini ya. 6 pucuk begini. Kalau kenikir bentuknya apa? Bergerigi. Bentuknya seperti apa? Nah, kita lihat. Ini kita harus jadi pengangguran dulu memang. di ayam. Nih, lihat.
Berjari enggak? Jari Jarinya ada berapa? 3, 5 ini adalah untuk 5 organ. 5 organ. 5 organ. Nanti tenang saja, materi Apple masih ada, ya. Jadi kita harus belajar. Terus terang begini ya Bapak, Google lebih pintar hari ini dari saya. Jadi kalau kepengen tahu kandungan semuanya, teliti di sana. Bukan teliti, baca di sana. Kan kalau teliti di sini. Nah, tujuan kenikir ini apa? Kalau salah satu fungsi dari kenikir itu adalah kemoterapi. Kemoterapi itu bukan membunuh apa? Membunuh sel abnormal di dalam tubuh. Jadi minta maaf, kemarin sudah saya sampaikan, suatu tanaman yang paling mudah tumbuh berarti punya sejuta manfaat. Kenikir ini mudah tumbuh atau tidak? Mudah. Karena ini mudah tumbuh berarti dia punya sejuta manfaat. Tugasnya karena dia bergerigi, bersih-bersih. Bersih-bersihnya di mana? Di 5 organ. Jantung, paru, ginjal, liver, sama pencernaan. Keren enggak kira-kira? Tanaman ini mahal atau murah? Murah. Kalau enggak tahu kan enggak tahu. Nah, karena itu slogan kita, makanan adalah obat. Nah, dengan cara ini Bapak-bapak buat jus, buat rebusan. Ini kira-kira bahannya wajar enggak? Ada enggak? Ada. Bisa enggak kita buat? Bisa. Karena itu mari kita bangun Indonesia yang sehat tanpa obat. Sehat, mandiri. Promosi Pak Bambang itu. Oke, mari dilanjut ya. Nanti diminum perjanjian. Di sini kan hampir 1 minggu. Tolong dinikmati, dirasakan supaya bisa cerita. Kita tidak jadi pembohong, tapi kita betul-betul menghidupi. Setuju? Setuju. Oke, semangat semuanya. Terima kasih, Pak. Mana lagi Pak ini? Sudah, oke. Teman-teman, Pak Bayu udah. Pak Bayu lagi capek ini, istirahat dulu. Nanti kita lanjut mau lihat-lihat sawahnya.